Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda pemula ketika membeli sepeda pertamanya jarang yang memperhatikan rentang gear inch. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah harga sepeda atau penampilan yang keren. Setelah pesepeda mulai nyaman dengan aktivitas bersepeda, akan mulai terasa bahwa rentang gear inch sepedanya sudah tidak menunjang aktivitas bersepeda yang mulai intens. Nah, bagaimana sih menentukan rentang gear inch yang sesuai dengan kebutuhan kita? Rentang gear inch. Gear inch adalah salah satu dari beberapa ukuran relatif dari gearing sepeda yang memberikan indikasi keuntungan mekanis dari gearing yang berbeda. Gear inch adalah perbandingan jumlah gigi depan dengan jumlah gigi belakang atau disebut gear ratio dikalikan dengan diameter ban dalam satuan inci. Tidak seperti sepeda single speed yang hanya memiliki satu gear inch. Sepeda multi speed tentunya memiliki gear inch terkecil atau low gear inch dan gear inch terbesar atau top gear inch. Low gear inch berarti perbandingan chainring terkecil dengan sprocket terbesar secara fisik, dan sebaliknya untuk top gear inch. Nilai low gear inch biasanya mencerminkan kemampuan mekanis sepeda di tanjakan. Nilai gear inch 20 inci ke bawah ideal untuk tanjakan. Sedangkan nilai top gear inch mencerminkan kemampuan mekanis sepeda dalam kecepatan. Semakin tinggi top gear inch, potensi sepeda bisa melaju cepat semakin tinggi. Nilai top gear inch yang ideal untuk kecepatan adalah 100 inci ke atas. Nah, yang dimaksud dengan rentang gear inch adalah nilai low gear inch dan top gear inch. Semakin lebar, maka semakin bervariasi medan yang bisa dilalui. Misalnya rentang gear inch 20-100 inci, low gear inch 20 inci, dan top gear inch 100 inci biasanya dianggap ideal untuk tanjakan dan kecepatan. Sepeda 27,5 inci dengan single chainring 32T dan kaset 1151T akan memiliki rentang gear inch sepeda 17 hingga 80 inci. Ini artinya kemampuan sepeda di tanjakan bagus, tetapi untuk kecepatan tinggi tidak terlalu bagus. Faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan rentang gear inch yang mana yang cocok untuk kita, setidaknya ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, kondisi jalur bersepeda kita. Kedua, tujuan bersepeda kita. Dan terakhir, kemampuan fisik kita. Kondisi jalur bersepeda yang harus kita perhatikan adalah gradien jalur dan panjang jalur. Bila Tour de France mengelompokkan kondisi jalur menjadi 5 kategori, kategori 4 hingga 1 dan HC. Di sini kita sederhanakan hanya dalam 3 kelompok, mudah, sedang, dan berat. Kategori mudah bila jalur bersepeda kita memiliki gradien rata-rata dari 0 hingga 6%. Kategori sedang adalah jalur dengan gradien antara 6 hingga 15%. Sedangkan kategori berat adalah jalur di atas 15%. Sedangkan faktor tujuan bersepeda yang harus kita perhatikan adalah apakah kita bersepeda untuk tujuan kebugaran atau kesenangan atau untuk meraih kecepatan. Dan yang terakhir, kemampuan bersepeda kita. Biasanya diukur dengan berapa rata-rata power yang bisa kita kerahkan. Bila kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, pesepeda rekreasi memiliki power rata-rata 150 watt. Pesepeda antusias antara 150 hingga 250 watt. Dan pesepeda profesional 250 watt ke atas. Dalam video ini, kita hanya membahas gear inch untuk pesepeda rekreasi dan pesepeda antusias saja.
Pilihan gear inch untuk pesepeda rekreasi. Pesepeda rekreasi yang biasanya memiliki power rata-rata 150 watt, kecepatan rata-rata yang bisa dicapai sekitar 30 km per jam bila bersepeda di jalur dengan gradien 0% atau datar. Jadi untuk kelompok ini, tujuan bersepeda untuk meraih kecepatan tinggi di atas 40 km per jam sebaiknya diabaikan dahulu. Tingkatkan power kita hingga memasuki kelompok antusias, baru berambisi untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi. Fokus dahulu pada melatih daya tahan aerobik. Bila jalur bersepeda kita termasuk kategori mudah, gradien 0 hingga 6%, untuk top gear inch apapun, pilihan kombinasi crankset dan kaset sudah bisa mencapai kecepatan 30 km per jam dengan cadence minimal 80 rpm. Yang perlu kita pikirkan adalah tanjakan dengan gradien 6%. Dengan power 150 watt, kecepatan yang bisa kita raih di tanjakan 6% adalah sekitar 11 km per jam. Maka low gear rasio yang kita butuhkan agar tetap bisa memutar pedal 80 rpm adalah 1. Atau dengan kata lain, low sprocket memiliki jumlah gigi yang sama dengan jumlah gigi chainring terkecil. Bila chainring terkecil sepeda kita adalah 22T, maka low sprocket yang kita butuhkan adalah paling kecil 22T. Bila chainring terkecil sepeda kita 34T, road bike, maka kita membutuhkan low sprocket 34T. Dan untuk jalur sedang, gradien 6 hingga 15%, kecepatan pesepeda rekreasi di gradien tertinggi 15% adalah 5 km per jam. Dan ini membutuhkan gear rasio sekitar 0,5. Atau dengan kata lain, low sprocket memiliki jumlah gigi 2 kali lebih banyak dibandingkan jumlah gigi chainring terkecil. Misalnya kita menggunakan chainring terkecil 22T, maka low sprocket setidaknya 44T. Atau bila chainring terkecil 34T, maka low sprocket setidaknya 68T. Dan ini tidak ada. Jadi untuk pesepeda rekreasi yang menggunakan road bike, hindari jalur kategori sedang, gradien 6 hingga 15%, bila ingin tetap mempertahankan cadence 80 rpm. Atau bila juga ingin tetap mendaki jalur 15%, mau tidak mau, cadence harus turun ke 40 rpm dengan gear rasio 1. Sedangkan untuk sepeda gunung masih memungkinkan. Dan untuk jalur dengan kategori cadas, 15% ke atas dan biasanya memiliki gradien rata-rata 20 hingga 25%. Untuk jalur tanjakan di Bandung Timur, pesepeda dengan power 150 watt untuk menempuh tanjakan maksimal 25%, kecepatan sekitar 3 km per jam, pesepeda sudah tidak bisa mempertahankan cadence 80 rpm. Sepeda gunung masih mungkin dengan cadence 40 rpm dengan gear rasio 0,5. Tetapi untuk sepeda road bike, hindari jalur ini. Tidak ada komponen sepeda yang mampu menyediakan gear inch yang ideal walaupun sudah menurunkan cadence hingga 30 rpm. Bagi pesepeda rekreasi yang menggunakan road bike, naikkan dahulu power sebelum menaiki gradien di atas 15%. Pilihan gear inch untuk pesepeda antusias. Dengan perhitungan yang sama, pesepeda dengan power rata-rata 150 hingga 250 watt mampu menghasilkan kecepatan rata-rata sekitar 37 km per jam. Kecepatan ini bisa menggunakan kombinasi yang manapun bila pedal dikayuh dengan cadence minimal 80 rpm. Untuk jalur mudah, menggunakan kaset 1128T dengan chainring terkecil manapun sudah ideal. Bahkan masih ideal bila menggunakan kaset 1125T. Untuk kondisi ini, upayakan fokus pada kerapatan sprocket. Sedangkan untuk jalur sedang, gear rasio yang dibutuhkan sekitar 0,8. Jadi untuk mencari low sprocket ideal, chainring terkecil dibagi dengan 0,8. Misalnya chainring 34T, maka low sprocket sekitar 42T. Jalur sedang hanya nyaman dilalui sepeda gunung bila ingin tetap mempertahankan cadence 80 rpm. Sedangkan untuk road bike, cadence harus turun ke 60 rpm.
dan gear rasio idealnya adalah 1 atau low sprocket sama dengan chainring terkecil. Dan untuk jalur cadas, bila kita ambil gradien terbesar rata-rata 25%, maka kecepatan sepeda sekitar 5 km per jam. Dan untuk cadence 80 rpm, gear rasio yang dibutuhkan adalah 0,5 atau jumlah gigi low sprocket 2 kali lipat jumlah gigi chainring terkecil. Dari kasus ini, road bike tidak bisa mempertahankan cadence 80 rpm untuk mempertahankan gear rasio 1 yang paling ideal untuk road bike. Mau tidak mau, cadence turun menjadi 40 rpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.